Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afwan. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan bagi kalian yang menonton dan mempunyai niat untuk berkunjung ke kedua tanah suci Mekah dan Madinah, semoga Allah permudah semuanya. Dan hari ini guys, hari ini tanggal 16 Mei, hari Jumat ya, 16 Mei 20, tahun 2025. Saya ingin mengabarkan kembali kondisi Mekah saat ini. Sekarang saya lagi ada di rooftop guys. Rooftop ini kita di lantai 6 berarti ya. Di lantai 6 saya lagi melihat pemandangan yang menakjubkan di sini. Coba saya ganti dulu kameranya ke belakang. Nah, ini guys. Ini terletak di An-Nasim ya. Saya masih di dalam tanah suci. Tanah suci Mekah kalau kalian bisa lihat. Ini saya di lantai 6 guys. Dah, tuh gunung-gunungnya tuh terlihat jelas ya. Dari sana sampai sana itu gunung guys tuh, dan itu batas. Kalau kalian bisa lihat yang putih-putih itu tuh, nah yang putih ini, nah itu pembatas antara kota Mekah dan kota Jeddah. Maksudnya kalau ke sana itu di luar kota tanah haram gitu ya. Saya di sini itu harus naik lagi guys ya, harus naik lagi satu lantai. Saya harus naik tangga lagi untuk sampai ke sini tuh. Jadi tadi saya naik dulu guys. Saya membuat video ini untuk apa ya, mengencourage ya guys ya, bukan untuk menteror atau apapun itu gitu. Soalnya gini guys, ada di salah satu video saya gitu, yang kebetulan gitu viewsnya ternyata banyak gitu. Ternyata kalian itu pada suka dengan konten-konten yang saya buat gitu. Jadi dia bilang kalau saya menteror umat, tapi tidak ada menteror umat ya guys. Saya cuma melihat opportunity aja dari sebuah hal yang berlangsung sekarang gitu di hajian tahun ini gitu. Karena apa? Karena banyaknya aturan-aturan baru gitu yang mungkin dapat membantu kalian gitu, encourage kalian. Kalau kalian benar gitu, kenapa takut ya nggak? Jadi untuk hajian tahun 2025 ini guys, memang dibilang agak sedikit lebih ketat gitu. Karena apa? Yang saya dengar dari orang sini gitu. Jadi hajian tahun ini lebih ketat itu karena ada salah satu video yang viral dari bukan penduduk kota Saudi ya, maksudnya di seluruh Saudi bukan, cuman dari orang Mesirnya. Katanya mereka itu memvideokan, mempromosikan apa namanya, beribadah haji itu tanpa visa yang haji. Jadi itu tuh sempat terkenal, makanya pemerintah tuh lebih ketat lagi gitu guys. Soalnya gini, kalau kalian haji ilegal gitu ya, yang di video saya sebelumnya yang kemarin saya pertanyakan juga gitu, kalau dengan cara yang salah gitu, dan dengan cara penguasa di sini kita override itu apa ya, kayak menghalalkan segala cara lah yang udah ditetapkan dengan pemerintah sini, terus apakah haji kita diterima gitu ya, belum tentu. Memang kalau memang kita berbicara tentang kekhusyukan, itu memang Allah yang tahu gitu. Cuman kan ada hal-hal yang harus diperhatikan juga gitu. Contohnya itu ya hal-hal seperti ini guys. Jadi gimana cara kalian berhajinya, gimana cara uang didapatkannya. Kan percuma juga kalau uang haram kita pakai haji. Biarpun kita khusyuk, gimana pun khusyuk juga menurut saya itu akan sia-sia guys. Dan itulah yang dilakukan dengan pemerintah Arab Saudi saat ini gitu, untuk mencegah hal-hal yang merugikan jemaah yang datang secara resmi gitu guys. Jadi bayangkan saja sama kalian, Masjidil Haram itu masjid terbesar untuk menampung jamaah ya, sekitar ratusan juta orang misalkan. Ini saya juga kurang tahu pasti, cuman misalkan kalau orang yang datang itu dengan resmi dan ilegalnya banyak juga, mereka nggak bisa mengontrol itu guys. Dan alhasil itu akan membahayakan jamaah-jamaah haji yang lain. Seperti itu guys. Jadi mungkin overcrowded gitu. Misalkan overcrowded itu terlalu penuh gitu, berdesak-desak. Saya sedikit cerita ya guys ya. Sebelum hajian aja gitu, umroh itu lagi peak-peaknya guys. Jadi banyak orang dari seluruh dunia gitu, penjuru dunia itu melakukan ibadah umroh. Untuk nyium hajar aswad kita udah mustahil itu guys.
buat tawaf aja gitu kita, wah susah payahnya, masya Allah tabarakallah itu guys, kita aja stuck gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kita jalan pun itu susah gitu. Gimana nanti hajian ditambah orang-orang ilegal yang datang gitu. Tadi saya lihat burung di sini, coba saya ganti dulu kamera. Saya lihat burung di sini nih, tadi keluar. Apakah ini sarangnya? Wah, nggak tahu ini apa nih. Iya, jadi seperti itu guys. Hari ini cuaca agak sedikit dingin ya guys ya, berangin gitu. Nggak terlalu panas seperti kemarin. Saya ini berletak di An-Nasim guys, sekitar 15 menit. Iya, 10 sampai 15 menit dari Masjidil Haram. Ini tempat akomodasi saya guys. Saya tinggal di sini. Iya, jadi seperti itu guys. Saya juga tidak menyangka, sangat tidak menyangka gitu. Ternyata video yang saya buat itu booming, bukan booming ya, lumayan lah, udah 20.000 gitu yang nonton ya. Iya, saya terima kasih banyak buat kalian semua. Cuman yang harus kalian tahu, itu tidak ada niatan saya untuk meneror ya. Dan tidak ada niatan saya itu untuk menjudge ibadah yang kalian lakukan gitu, tidak ada sama sekali. Cuman saya ingin menginformasikan gitu. Ketika youtuber-youtuber Mekah di sini itu berlarian gitu, kasarnya tanda kutip berlarian gitu, karena mereka mungkin kurang zaman sih. Kalau saya di sini legal gitu, saya berani. Saya ada tasreh itu surat izin tinggal gitu. Jadi saya tidak ada apa ya, ketakutan gitu, karena memang saya resmi. Coba bayangkan saja dengan kalian, sama kalian ya, kalau kalian beribadah haji dengan segitu banyaknya petugas gitu yang beroperasi, apakah kalian akan tenang gitu? Tidak akan. Kalian di haramnya kalian deg-degan, kalian pulang dari haji kalian deg-degan juga. Wah, ruginya banyak guys. Dan belum juga itu, baru apa ya namanya, denda denda perasaan lah ya, denda feeling gitu, belum denda fisik gitu. Misalkan uang, kalian harus bayar 441 juta sekian. Kalian bisa lihat videonya di sini nih, nanti saya juga masukin di kolom deskripsi guys. Nah seperti itu guys. Jadi menurut saya untuk hajian tahun ini memang ketat gitu. Karena apa? Karena orang-orang pemerintah sini itu ingin menertibkan gitu, bukan untuk menghalangi kalian beribadah. Memang Mekah itu milik Allah guys, memang. Cuman ada apa namanya, ada seseorang yang Allah utus untuk mengatur itu gitu. Dan orang yang sekarang gitu, iya dia capable gitu, dia ber apa sih capable tuh, dia mampu gitu untuk mengatur itu gitu. Nggak mungkin soalnya kalau hancur guys kalau nggak ini mah, kalau tidak capable gitu. Jadi seperti itu, banyak yang komen aneh-aneh guys, saya juga bingung jawabnya. Maksudnya itu common sense gitu, itu kayak hal yang mudah gitu, kenapa harus dipersulit gitu. Seperti itu sih guys, saya juga agak gimana ya, tapi terima kasih buat kalian yang udah mampir ke konten saya gitu guys. Saya mau turun dulu, lumayan. Saya mau matiin dulu kameranya. Nah, saya udah di bawah guys. Lumayan tuh, lumayan tinggi. Wah, ada AC yang baru nyala, saya kaget. Sekarang saya mau ke kamar saya guys, soalnya teman saya lagi pada masak. Jadi saya mau lihat sudah sampai mana teman-teman saya masak. Soalnya teman saya ada yang ulang tahun guys, jadi dia mau masakin kita something. Coba kita lihat. Jadi saya di luar lagi guys karena terlalu ramai, mereka pada nonton videonya Kang Alman. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian tidak suka, kalian boleh dislike saja, nggak apa-apa. Jadi mungkin segitu aja video saya singkat, mungkin klarifikasi ya, bukan klarifikasi ya. Jadi ya mungkin seperti itu aja guys. Jadi terima kasih, see you in the next video. Assalamualaikum.